Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa beraktivitas kembali, melakukan kegiatan-kegiatan khususnya tentang tazkiyatun nafsi atau dirasatul islamiyah. Anak-anakku sekalian, materi pada pagi hari ini adalah mengenai bab toharoh dan tentang bab sholat. Perlu diketahui bahwa di antara amal-amal yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau menyatakan, apabila amal sholatnya itu diterima, maka amal-amal yang lain pun juga akan diterima. Tetapi apabila amal sholat itu rusak, maka amal-amal yang lain pun juga akan terbawa rusak. Dalam keterangan yang lain, Rasulullah juga menyatakan bahwa amal yang paling utama dan paling pertama adalah amal sholat. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, dari pelajaran pesantren kilat hari ini, Bapak berharap kalian mengenal bacaan sholat berikut bab toharohnya, sehingga pada saat nanti kalian dapat bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus kalian tidak meninggalkan ibadah sholat. Namun sebelum ibadah sholat itu, kita juga perlu memperhatikan tentang syarat-syarat yang harus dilakukan oleh kita di saat kita akan melakukan ibadah sholat itu. Di antaranya adalah kita harus bersih dari yang namanya adalah najis. Najis tentu ada najis yang ringan, ada najis yang berat. Di antara najis-najis itu adalah satu, air seni. Maka ketika kita akan mendirikan ibadah sholat, maka pastikan kain sarung kita, celana kita, atau tubuh kita bersih dari yang namanya adalah najis yang tadi disebutkan air seni. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ada orang yang disiksa di alam kubur
disebabkan karena yang namanya jorok atau tidak bersih daripada air seni tersebut. Dalam hadis dijelaskan bahwa suatu ketika Rasulullah melewati pekuburan dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah berhenti dari perjalanannya. Dan para sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" Rasulullah menyatakan ada orang yang sedang disiksa di alam kubur. Lalu para sahabat mengatakan, "Apa penyebabnya ya Rasulullah sampai orang tersebut mendapatkan siksa kubur tersebut?" Maka Rasulullah menjawab, disebabkan adalah jorok atau tidak bersih dari yang namanya air seni itu. Oleh sebab itu ketika kita sholat membawa air seni, sholatnya akan sah tetapi dia berdosa. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, oleh sebab hal tersebut maka usahakan kita, pastikan kita jangan sampai air seni itu terbawa sholat. Najis yang berikutnya adalah tinja. Itu pun juga sama, termasuk bagian daripada najis. Nah, kemudian selain daripada tinja juga ketika kita mau sholat, khususnya bagi kaum wanita, adalah harus bersih dari darah haid dan darah nifas. Darah haid adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita dikarenakan dia sudah menunjukkan balik. Kemudian juga darah nifas. Darah nifas adalah darah yang tidak boleh dibawa sholat. Kenapa? Karena orang yang telah melahirkan adalah tidak wajib sholat. Kemudian selanjutnya adalah tata cara wudhu. Tata cara wudhu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka Allah menyatakan pagsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajahmu. Kemudian wa aidiakum, dan tangan-tanganmu ilal marofiki, sampai sikut. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kamu. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kamu ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Dalam ayat ini ada 4 hal yang termasuk ke dalam rukun wudhu atau wajibnya wudhu. Yang pertama tadi adalah mencuci wajah. Batasannya adalah dikala wajah kita yang tidak ada rambutnya. Maka itu adalah bagian daripada wajah. Dan itu harus dicuci sebanyak 3 kali. Setelah mencuci wajah 3 kali, kemudian tangan. Tangan mana yang pertama didahulukan adalah tangan kanan. Tangan kanan sampai dengan sikut. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah 3 kali yang kanan, melanjutkannya kepada tangan yang kiri sampai sikut adalah 3 kali pula. Lalu ada pertanyaan, bolehkah kita berwudu mencuci tangan di selang atau di silang? Pertama kanan dulu, kemudian kiri, kemudian kanan, kemudian kiri. Itu tidak benar.
Dalam hadisnya pun juga dijelaskan adalah yang kanan dulu 3 kali, setelah yang kanan 3 kali dilanjutkan yang kiri 3 kali. Ini menggambarkan bahwa tata cara apa mencuci tangan adalah kanan dulu 3 kali, kemudian baru yang kiri 3 kali. Setelah selesai tangan yang kanan, dilanjutkan dengan mengusap kepala. Nah, ini yang banyak kadang-kadang kekeliruan di tengah-tengah kita. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kamu, bukan rambut. Maka kalau ada orang yang mengusap rambut atau dalam berwudu hanya diusap bagian depannya saja atau bagian sampingnya, maka itu adalah tidak benar. Kenapa? Karena dalam ayat yang tadi, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepalamu. Mana yang disebut dengan kepala itu? Yang disebut dengan kepala adalah dari depan sampai belakang, sampai tengkuknya. Ya. Nah, ini kepala. Kenapa Allah tidak memerintahkan usaplah rambutmu? Karena bisa saja orang itu punya kepala tetapi tidak punya rambut. Ya. Ada orang punya kepala, bisa saja dia tidak punya rambut. Tetapi ada orang yang tidak punya rambut, pasti dia punya kepala. Oleh sebab itu, yang diperintahkan oleh Allah adalah kepala, bukan rambut. Bayangkan saja coba, kalau ada seorang wanita yang rambutnya panjang, sampai misalkan ya ke pinggang gitu kan. Lalu kalau pada saat berwudu harus diusap rambut, berarti sangat kesulitan. Kasihan kaum wanita. Oleh sebab itu jelas bahwa usaplah kepala-kepalamu adalah bukan rambut. Lalu berapa kali dalam mengusap kepala tersebut? Rasulullah memberikan contoh adalah mashatan wahidatan, yaitu adalah 1 kali usapan. Ya, teknisnya seperti apa nanti akan dijelaskan pada tata cara wudu berikut yang sunnah. Kemudian setelah kepala, lanjut pada yang keempat adalah mencuci kaki. Mencuci kaki adalah yang kanan 3 kali, sampai mana? Sampai dengan 2 mata kaki. Di dalam salah satu riwayat Rasulullah menjelaskan, ketika dalam satu perjalanan ada seorang sahabat mendahului Rasulullah berwudu, kemudian tumitnya tidak tercuci dengan air wudu, maka Rasul mengatakan, wailul lil aqab minanar, wailul lil aqab minanar. Sampai 3 kali Rasul menyatakan, celaka tumit-tumit kalian yang tidak terbasahi dengan air wudu. Nah, ini jelas bahwa mencuci kaki adalah sampai 2 mata kaki, sampai tumitnya harus tercuci dengan air wudu. Yang kanan dahulu 3 kali, setelah yang kanan baru yang kiri 3 kali. Anak-anakku sekalian, itu adalah tata cara wudu yang wajib atau yang fardu. Lalu sekarang bagaimana tata cara wudu yang dicampur dengan yang sunnah? Yang pertama adalah kalian ya, membasahi ya, 2 telapak tangan dengan air, ya. Kemudian air tersebut ya oleh kalian diceduk ya. Kemudian dari air tersebut kemudian masukkan berkumur-kumur ya ke mulut dan ditarik ke hidung. Berapa kali? Itu adalah 3 kali. Jadi bukan diusap hidungnya, tapi airnya ditarik ke mulut, berkumur-kumur, kemudian air juga ditarik ke hidung selama 3 kali, kemudian dibuang. Nah, ini yang pertama. Setelah itu, baru kedua adalah mencuci wajah seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah mencuci tangan. 3 kali yang kanan, kemudian yang kiri. Kemudian setelah itu adalah mengusap kepala.
1 kali usapan. Tekniknya seperti apa? Tolong lihat Bapak. Dalam mengusap kepala adalah tangan sudah dibasahi, lalu usapkan ke bagian depan, dari depan kemudian tarik ke tengkuk sampai ke belakang, dari belakang kemudian tarik lagi ke depan, kemudian telunjuk masukkan ke dalam lubang telinga, dan ibu jari mengusap daun telinga bagian belakang. Ini adalah sekaligus antara kepala dengan telinga. Jadi telinganya bukan ditoelan, ya, bukan ditoelan kita, bukan, tapi diusap sekaligus dengan kepala. Setelah itu barulah mencuci kaki, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Nah, itu adalah tata cara wudhu. Berikutnya adalah setelah kita berwudhu, kemudian kita membaca doa. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikala kita sudah berwudu, Rasul membacakan syahadat. Ya, doanya adalah Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada juga yang dilanjutkan dengan Allahumma ij'alni minal mutatahhirin waj'alni dan selanjutnya. Itu silahkan ya. Tetapi yang Bapak yakini adalah sampai Muhammadan abduhu wa rasuluhu, itu pun juga sudah cukup. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah tata cara berwudu. Selanjutnya, setelah kita berwudu, kita beranjak untuk melaksanakan ibadah sholat. Ibadah yang pokok. Yang pertama adalah sebelum kita sholat adalah pastikan kita harus qomat terlebih dahulu. Ya. Jadi setiap sholat harus qomat. Sebagaimana Rasul menyatakan, kullu sholatin bi iqomatin. Setiap sholat itu harus dengan qomat. Ya. Nah, setelah kalian qomat, lalu kalian menghadap ke arah kiblat. Di dalam hati kalian sudah ada niat. Makanya niat itu urusannya pekerjaan hati, bukan urusan lisan. Maka niat itu tidak usah diucapkan, tapi cukup di dalam hati saja. Nah, setelah kalian niat, lalu kalian bertakbir, ya, dengan takbiratul ihram, dengan lafaz Allahu Akbar. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah gerakan tangan. Gerakan tangan, tangannya adalah tidak renggang, tetapi harus rapat. Tangan harus rapat, kemudian tangan itu adalah posisinya di bawah daun telinga dan di atas bahu, ya. Jadi Allahu Akbar, ya, itu. Tidak dimiringkan tapi diluruskan ke arah kiblat. Setelah itu kemudian tangan kiri adalah simpan. Di mana? Bainal batni wasodri, antara perut dan dada. Artinya di tengah-tengah antara perut dan dada. Setelah yang kiri disimpan, maka yang kanan juga mengikutinya. Nah, kemudian setelah itu tumanina, setelah itu benar, lalu kalian membaca doa. Yang kita kenal adalah doa iftitah. Ya, doa iftitah. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa doa iftitah itu ternyata yang Bapak temukan ada 3. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqas saubul abyadu minad danasi. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, jadi kalau di antara kalian ada yang memakai doa iftitah itu, silahkan lanjutkan. Itu boleh dan sah, ada hadisnya. Yang kedua, doa iftitah itu ada yang subhanaka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Juga itu boleh, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kalau dalam hadis dimulai dari wajah tuh, tapi kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat diawali dengan Allahu Akbar kabiro. Oleh sebab itu Bapak sampaikan pada kalian,
sesuai hadis adalah mulainya dari wajah tuh. Ya. Jadi Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lillazi fatoros samawati wal ard. Hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, perlu kalian ketahui doa iftitah itu masih panjang. Belum tamat, tetapi para ulama sepakat karena ini sunnah maka walaupun hanya sebagian itu adalah sah dan boleh. Nah, setelah kalian membaca doa iftitah, kalian membaca surat Al-Fatihah. Yakin kalian sudah pada hafal semua. Sudah Al-Fatihah kemudian surat. Nah, ketika kalian selesai membaca surat, lalu kalian ruku. Dengan mengangkat tangan Allahu Akbar, lalu kalian ruku. Dalam ruku tersebut antara kepala dan punggung harus rata, datar sama. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu bawah, ya, tidak terlalu rendah. Jadi harus rata. Lalu apa yang dibaca dalam ruku tersebut? Yang dibaca adalah Subhana Rabbiyal Adim. Subhana Rabbiyal Adim, Subhana Rabbiyal Adim 3 kali. Di masyarakat ada yang ditambahkan dengan wabihamdihi. Ya, Bapak tidak menyuruh, tetapi Bapak hanya menyampaikan cukup sampai dengan Subhana Rabbiyal Adim saja tanpa wabihamdihi. Atau mau diganti dengan yang satu, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu 1 kali. Jadi kalau subhana rabbiyal adimnya 3 kali, kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirlinya hanya 1 kali, ya. Kemudian posisi tangan ada di mana? Posisi tangan direnggangkan jari-jari tangannya, kemudian memegang yang namanya lutut, ya, dipegang lututnya. Nah, setelah itu selesai lalu kalian takbir. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ada yang sampai Rabbana lakal hamdu, ada juga yang sampai dilanjutkan dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syita min syai'in ba'du. Itu boleh dua-duanya, silahkan. Ya. Setelah itu lalu kalian sujud. Lalu kalian sujud. Apa yang dibaca dalam sujud, ya, adalah membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali tanpa wabihamdihi. Atau diganti dengan Subhanakallahumma Rabbana wabihamdika Allahumma gfirli 1 kali. Nah, setelah kalian sujud, pada saat kalian sujud, yang terlebih dahulu turun kepada tempat sujud itu bukan tangan dulu, tetapi kaki dulu. Sebab Rasul menyatakan melarang kita bersujud seperti burukul ba'ir, yaitu seperti sujudnya seekor unta. Makanya bukan tangan dulu, tetapi kaki dulu. Nah, kemudian posisi tangan tidak terlalu depan, tidak direnggangkan. Nah, ini contohnya Bapak diginikan atau dirapatkan, tidak. Tetapi yang jelas adalah tangan kita ada di tengah, sebelah kanan dari kepala dan sebelah kiri dari kepala kita, ya. Sambil dibaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali atau yang tadi Bapak katakan 1 kali. Setelah itu kemudian kalian membaca doa di antara 2 sujud, ya. Jadi setelah sujud dari Allahu Akbar kemudian membaca doa. Ada 4, ya. Ada Robbik firli, ada juga Robbik firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warjukni. Silahkan boleh Anda pilih, ada 4, ya, pilihan. Kemudian kalian sujud lagi. Nah, dalam sujud juga sama tadi bacaannya. Setelah itu kalau sudah 2 rakaat berarti adalah
atahiyat awal. Kalau misalkan kalau 2 rakaat berarti atahiyat akhir, kalau 4 rakaat berarti atahiyat awal. Nah, kita Bapak contohkan langsung saja atahiyat akhir. Dalam atahiyat akhir, jari-jari tangan atau tangan kita yang kanan ada di paha yang kanan. Kemudian tangan yang kiri ya ada di kaki yang kiri. Kemudian sambil kalian menunjukkan, mengangkat telunjuk. Ada yang digerak-gerakan, ada yang tidak. Tetapi silahkan dari awal ya. Mau digerak-gerakan silahkan boleh. Mau tidak digerak-gerakan pun juga boleh. Yang jelas itu dari awal. Kemudian mulailah kalian membaca at-tahiyat. Bacaan at-tahiyat ada 2. Yang pertama ada at-tahiyatul lillahi wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada lagi doa iftitah yang kedua yaitu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu bacaan yang disebut at-tahiyat. Setelah selesai at-tahiyat, yang tadi pilih yang mana silahkan, langsung pada sholawat. Dalam sholawat ada orang berpandangan katanya tidak boleh mempergunakan kalimat Sayyidina. Sayyidina artinya adalah Raden atau Kangjeng ya dalam bahasa Sunda. Makanya ada juga yang berpendapat boleh Sayyidina dipakai tapi di luar sholat. Tapi Bapak menyampaikan dalam sholat tidak mengucapkan Sayyidina. Jadi cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid atau fil alamina innaka hamidum majid. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mengucapkan fil alamina innaka hamidum majid atau innaka hamidum majid, Rasulullah memberikan contoh. Ada doa yang Rasulullah pernah ajarkan. Doa berlindung kepada Allah dari siksa kubur dan dari siksa neraka. Ya. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, setelah itu selesai, barulah kalian salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ada yang berpendapat ketika salam ke kanan ada gerakan tangan dibukakan dan juga ke kiri dibukakan. Bapak tidak mengajarkan seperti itu, ya. Cukup dengan ucapan salam dan menghadap ke sebelah kanan dan ke kiri. Selesaikah kita belajar sholat? Belum. Masih ada dzikir setelah sholat. Kenapa? Karena ini satu paket, ya. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Yaitu selesai sholat, selesai salam, Rasul berdoa, yaitu beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Setelah itu Rasul ya berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Setelah itu kemudian bertasbih yaitu subhanallah 33 kali dengan hitungan di jari-jari tangan ini. Ya, masing-masing jari ini 3 hitungannya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulai dari kelingking yang kanan dan berakhir dari kelingking yang kanan. Ini adalah 33 kali. Setelah selesai yang subhanallah, lanjut dengan alhamdulillah 33 kali.
kemudian Allahu Akbar 33 kali, jumlah adalah 99. Setelah itu kemudian Rasul menutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Anak-anakku sekalian, semoga materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kalian hari ini dan selanjutnya. Ingat, sholat yang 5 waktu adalah kewajiban umat muslim, orang yang beriman dari mulai balik, usia balik sampai akhir hayat nanti. Ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.